totalnya itu hampir 13,7 triliun. Kemudian yang kedua itu Asabri. Asabri ini totalnya hampir 10 triliun. Kemudian yang ketiga itu Bank Senturi 6,76 triliun. Kemudian Pelindo 2 yaitu 6 triliun. Kemudian yang kelima Waringin Timur itu 5,8 triliun. Yang keenam BLBI 4,58 triliun dan Hambalang itu 700 miliar. Nah, belum korupsi yang terjadi mungkin kepada kepala daerah. Tahun 2005 saja dalam catatannya ada 300 kepala daerah yang tersandung kasus korupsi di Indonesia. Nah, untuk itu nanti kita akan membahas masalah mega korupsi ini bersama Ustadz Wahyudi Al-Maroki. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Wahyudi Al-Maroki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, bagaimana tanggapan Ustadz ini untuk memulai acara kita? Di awal saya ingin bagaimana pendapat Ustadz terkait skandal mega korupsi yang terjadi di Indonesia, Ustadz. Saya mencatat ada sekitar 7 skandal yang menurut saya sangat luar biasa. Artinya kerugian negara, belum kerugian yang dialami umat atau rakyat seluruh Indonesia terhadap atau dampak dari korupsi ini, Ustadz. Ya, lihat misalnya jumlah yang dikorup, juga kasus-kasusnya, termasuk jumlah orang-orang yang terlibat, gitu ya. Ini memang ya tidak salah kalau dibilang mega korupsi yang sudah terjadi di Indonesia. Ada juga yang menyebut korupsi menggurita di Indonesia dan seterusnya lah. Karena memang nampaknya kita ini sebagai bangsa yang sampai hari ini belum bisa membangun yang istilahnya good governance itu, ataupun bahkan clean government. Nah, apalagi kalau saya lihat di akhir tahun 2020 ini, memasuki awal 2021, justru kita mendapat kabar bahwa IPK, Indeks Persepsi Korupsi ya, itu yang kita raih di dunia internasional itu menurun gitu, anjlok dengan nilai 37. Sebelumnya 40, jadi turun 3 poin. Jadi kalau nilainya turun 3 poin, padahal itu dari standar nilai 0 sampai 100. Artinya kalau ada anak kita sekolah, kemudian pulang dapat nilai 37, padahal teman-teman yang lainnya bisa sampai 90 dan 100, ini ada masalah besar. Dan ternyata itu IPK ini juga terbukti dalam faktanya memang terjadi banyak skandal, banyak persoalan. Dan bahkan kalau kita lihat turunnya kan cuma 3 poin ya, 37 dari 40. Tetapi ranking dunia itu kita turun lumayan jauh, dari ranking 85 merosot ke ranking 102 urutan negaranya. Jadi itu turun 17 negara itu dilampaui gitu. Entah ini disebut prestasi atau bukan gitu. Mungkin kalau dibilang prestasi ya prestasi yang buruk gitu ya. Nah, kalau kita lihat itu berarti kita di konteks tahun 2020 ini itu juga mungkin ada kontribusi dengan ditangkapnya beberapa kepala daerah di tahun 2020, plus juga ditangkapnya yang paling menghebohkan kan ada 2 menteri ditangkap di tahun 2010 yang tersandung kasus korupsi di akhir 2020 itu. Ada Menteri KKP Kelautan ya, Pak Edi dari Partai Gerindra, kader Partai Gerindra, dan juga ada Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, itu dari Menteri Sosial, kader dari Partai PDIP. Dan ini yang paling menyakitkan kan korupsi yang dilakukan adalah korupsi bansos itu ya. Menteri yang harusnya memberikan bantuan sosial, justru dia melakukan korupsi di situ. Dan justru yang dikorupsi itu adalah bantuan bagi orang-orang yang susah terdampak pandemi ini. Nah, ini menyakitkan. Padahal konon juga dia kader dari Partai Wong Cilik kan gitu. Harusnya jatah Wong Cilik jangan dikorupsi kan gitu. Ini udah keterlaluan ini korupsi. Makanya saya sempat menulis bahwa ini korupsi yang amoral
bahkan sudah brutal itu. Jatahnya wong cilik yang susah pun disikat juga, itu udah keterlaluan sekali. Nah ini mungkin itu yang memberikan kontribusi juga sampai indeks prestasi kita menurun drastis, level dari 85 negara turun sampai 102. Nilainya pun IPK-nya pun turun dari 37 menjadi dari 40 menjadi 37. Ini prestasi yang buruk dari kinerja rejim pemerintahan Pak Jokowi ini. Jadi kalau saya bilang ini praktek jauh dari good governance. Dan juga apalagi bisa clean government. Gitu. Jadi bukan pemerintahan yang baik, bahkan pemerintahan yang ya kotor. Gitu. Harusnya kan good governance tuh pemerintahan yang baik, dan clean government berarti pemerintahan yang bersih gitu ya. Ini sudah tidak baik dan buruk. Ini prestasi atau kinerja yang saya pikir buruk. Dan ini merupakan tamparan yang sangat keras di akhir tahun 2020, di mana ada menteri orang terdekat presiden tidak mampu dicegah untuk tidak korupsi. Bahkan 2 menteri sekaligus itu di tahun ini. Jadi jangan lagi mau berbicara memberantas korupsi di negeri ini, mencegah korupsi orang terdekatnya, yaitu menteri itu kan orang ring 1 istana itu, orang terdekat presiden, untuk dicegah dan dinasihati supaya tidak korupsi saya tidak mampu dilakukan itu. Apalagi mau mencegah para pejabat yang jauh dari lingkaran istana, misalnya dari level kepala daerah, apalagi level kepala dinas, apalagi level-level yang jauh-jauh gitu. Yang ada di ring 1 istana pun tidak mampu dicegah untuk tidak korupsi. Nah, ini membuktikan bahwa ini kinerja pemerintahan sangat buruk dan kotor. Nah, itu kalau saya bilang good governance and unclean government. Nah, gitu posisinya. Nah, ini saya pikir dampaknya cukup banyak lah bagi publik. Nah, ini kan kalau sudah bicara korupsi itu dampaknya cukup luas, sehingga banyak program-program yang harusnya untuk kesejahteraan publik bisa memberikan efek meningkatnya tingkat derajat kemakmuran bisa jadi terbengkalai, terganggu, sehingga akhirnya ya kemiskinan, kesejahteraan sebagaimana yang dicita-citakan itu jauh panggang dari api. Sampai hari ini kita tingkat kemiskinan tinggi, masih tinggi, tingkat pengangguran juga masih tinggi gitu ya. Angka putus sekolah juga masih tinggi gitu ya. Anak di negeri yang kaya raya ini masih ada yang kurang gizi gitu ya, atau bahkan gizi buruk gitu. Nah ini menurut saya ini efek-efek dari yang terjadi dari perilaku korupsi. Dan sebenarnya ada efek yang sangat besar gitu dari perilaku korupsi ini adalah selain tingkat kemiskinan, tingkat kesejahteraan yang tidak meningkat, yang paling berakibat dampak yang paling besar adalah peradaban. Peradaban masyarakat itu sangat terganggu. Di mana setiap masyarakat itu tumbuh dan berkembang sangat dipengaruhi di lingkungan model apa pemerintahan itu, masyarakat itu hidup, tumbuh dan berkembang. Kalau masyarakat itu hidup, tumbuh dan berkembang di lingkungan pemerintahan yang bersih, tentu masyarakatnya berperadaban yang bersih, disiplin, baik hati, kompak, gotong royong dan seterusnya. Tapi kalau masyarakat itu tumbuh di lingkungan kinerja pemerintahan yang tidak good governance, bahkan tidak clean government, maka yang tumbuh peradaban yang seperti itu gitu. Peradaban di mana masyarakatnya juga tidak good governance, tidak mendukung, juga tidak clean government. Jadi masyarakat sangat terpengaruh dan tergantung dari model apa dia hidup, tumbuh dan berkembang. Jadi di mana model pemerintahan itu mempengaruhi karakter masyarakat, bahkan peradaban masyarakat. Jadi kalau masyarakatnya tumbuh di model pemerintahan yang banyak praktek korupnya, mau tidak mau masyarakat juga akan terpengaruh dengan praktek-praktek itu. Makanya tidak heran kalau misalnya dia mau masuk kerja, dia mau berprestasi di jabatan partai dan seterusnya, itu kemungkinan sulit dilakukan dengan clean government atau good
government, jadi sulit karena memang prakteknya dalam lingkungan pemerintahnya seperti itu. Nah, itulah dampak paling besar, yaitu dampak peradaban. Efek berikutnya ya tentu efek harga diri di dunia internasional. Nah, kalau di dunia internasional kita cuma dapat nilai 37, orang lain melihat kita, wah ini kalau anak sekolah itu bisa dibully sama teman-temannya gitu. Ini kita bisa dibully sama negara-negara tetangga. Konon di level Asia kita juara 3 itu tingkat korupsinya gitu. Nah, ini kan memalukan kita. Nanti kalau ketemu orang Jepang itu kan dia bilang, oh Indonesia ya, oh iya, oh Indonesia yang prestasinya korupsi itu ya, akan malu kita dibilang begitu. Jadi ini di pandangan di dalam negeri kita juga bermasalah, tingkat kesejahteraannya sulit terangkat dengan praktek-praktek ini. Kemudian di dalam tingkat peradabannya juga menjadikan peradaban kita bukan peradaban masyarakat yang bersih dan juga berpemerintahan baik. Di tingkat dunia internasional juga kita jadi tidak punya harga diri, tidak punya kebanggaan karena mereka menilai kita termasuk bangsa yang kotor gitu ya, bangsa yang korup dengan nilai IPK-nya cuma 37 dengan rankingnya 102 di antara 180-an negara. Ini kan bangsa ini nampaknya sulit untuk bisa keluar dari praktek-praktek. Saya pikir itulah yang bisa saya tanggapi dari data-data yang disampaikan tadi, betapa banyak korupsi di negeri kita, dari Jiwasraya, dari Senturi, BLBI, bahkan tadi terakhir Bansos itu kan memalukan sekali gitu. Nah itu mungkin karena memang praktek yang terjadi di 2020, bahkan di awal tahun 2001 ini kita mendapatkan kabar yang kurang baik dengan IPK kita yang menurun gitu, terhadap indeks persepsi korupsi. Mungkin itu Bung Wahyu. Terima kasih. Nampaknya Bung Wahyu belum mendengar suara saya ini. Halo Bung Wahyu. Baik ya, kalau tidak ada saya lanjutkan sedikit tanggapan saya bahwa dengan praktek korupsi yang begitu marak di negeri ini kan kita mendapat tanggapan ya dari penilaian dari dunia internasional seperti itu, dengan IPK kita cuma 37 nilainya dari poin sampai 100, ya tentu ini menjadi catatan buruk kinerja pemerintahan Pak Jokowi, dan harusnya mulai dilakukan langkah-langkah perubahan yang harusnya drastis. Baik, Bung Wahyu sudah mendengar suara saya? Baik, Iwan Ifillah yang dirahmati Allah, itulah sedikit penjelasan untuk pembuka acara kita malam ini. Dan sahabat Islam punya solusi, apabila ada pertanyaan silahkan ajukan pertanyaan melalui chat yang ada di link YouTube para sahabat Islam punya solusi sekalian. Baik Ustadz, mungkin artinya memang dari seluruh permasalahan tadi ada banyak faktor gitu kan. Nah, kemudian di sini tidak hanya merugikan masyarakat, namun juga budaya. Ya, artinya memang korupsi ini sudah menjadi budaya ya, Ustadz ya. Kemudian saya ingin bertanya Ustadz, artinya memang ketika korupsi ini sudah menggurita gitu, apakah selama ini memang penanganan atau pemberantasannya itu sudah maksimal Ustadz? Ya. Kita kan, saya melihat ada upaya sih untuk memberantas korupsi. Faktanya kita membentuk KPK itu kan upaya untuk memberantas korupsi. Jadi KPK itu kan lahir karena dianggap aparat penegak hukum yang memberantas korupsi itu tidak efektif. Itu aparat penegak hukum, misalnya kejaksaan, kehakiman, kepolisian, konteks memberantas korupsi itu tidak efektif, sehingga dibentuklah Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK itu. Jadi lahirnya KPK itu ini dikarenakan tidak efektifnya lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan penindakan terhadap kasus-kasus korupsi, sehingga dicarilah jalan keluar membentuk KPK itu. Dan KPK sudah bekerja untuk mencoba memberantas korupsi, tetapi nampaknya juga
kita lihat KPK ada unsur dilemahkan kalau di akhir tahun lalu ya. Itu kan heboh ya, dikategorikan KPK dilemahkan dengan upaya dengan aturan-aturan yang baru itu gitu. Nah, memang KPK berhasil menangkap berbagai pelaku korupsi. Tetapi kan korupsi tidak berhenti gitu. Jadi cara pandang kita terhadap korupsi itu kinerja keberhasilannya bukan karena semakin banyak orang yang ditangkap karena korupsi semestinya. Gitu. Jadi semestinya kalau kita hitung berhasil atau tidaknya harusnya semakin tidak ada yang korupsi. Nah, itu harusnya. Oleh karenanya semestinya dilakukan upaya dan langkah-langkah yang sistematis dan sistemik lah kalau dibilang ya, masif dan tersistemik gitu. Nah itu agar korupsi ini bisa dicegah. Dan tidak lagi banyak korban para anak bangsa ini yang ditangkap KPK gitu. Jadi kan kita harusnya sedih ya. Harusnya kita sedih melihat ada pejabat ditangkap KPK, kan sedih itu. Orang dia juga kan bagian dari anak bangsa ini gitu. Mungkin juga termasuk orang yang prestasinya bagus misalnya. Tapi karena dalam sistem yang sedemikian rupa ini dia bisa melakukan korupsi, mungkin karena tidak terjaga oleh sistem, tidak terantisipasi dan tercegah gitu. Nah, ini saya kategorikan demikian karena yang ditangkap banyak gitu. Kalau yang ditangkap cuma satu orang gitu ya, atau dua orang dari sekian banyak pejabat hanya satu atau dua dari sekian tahun ini, ya mungkin itu pejabatnya nakal gitu. Tapi kalau ini sampai saya melihat tadi data yang Anda sampaikan, sampai KPK mencatat sampai 300-an ya kepala daerah yang selama pilkada langsung digelar itu terlibat kasus korupsi, itu 300 itu bukan jumlah yang sedikit itu. Saya bilang kepala daerah kita cuma ada 570-an atau 600-an lah. Kalau 300 itu kan setengahnya sendiri gitu. Ya. Ini bukan karena kenakalan orang gitu, kenakalan individu, tetapi secara sistemik mereka terkondisikan atau terbuka peluang untuk tidak tercegah, terantisipasi oleh sistem sehingga mereka melakukannya. Jadi ini bukan kenakalan pejabat individu, tapi ini nampaknya ada penyakit sistemik, bahkan tadi disampaikan bisa menjadi budaya. Apalagi tadi saya bilang bahwa masyarakat itu hidup, tumbuh, dan berkembang sangat tergantung di lingkungan pemerintahan model apa dia hidup dan tumbuh berkembang di situ. Kalau pemerintahannya modelnya tidak good governance dan tidak clean government, artinya bukan pemerintahan yang bersih, maka budaya yang tumbuh juga akan budaya seperti itu. Kalau coba bayangkan ada 300-an kepala daerah sekian lama yang tersangkut korupsi, itu belum kita bicara DPRD ya. Belum lagi kita belum bicara pejabat-pejabat daerah yang kepala-kepala dinas atau apa itu, banyak sekali itu kan. Jadi kalau kita melihat begitu berarti ini ada persoalan yang sistemik dan sudah menjadi budaya kita yang harusnya memang ada upaya serius untuk melakukan pencegahan itu. Mungkin gitu tanggapan saya, Bung Wahyu. Baik, terima kasih atas tanggapannya, Ustaz. Ini ada satu pertanyaan dari Macan Cute, Ustaz. Pertanyaannya adalah, apa penyebab sehingga banyak kasus mega korupsi yang tidak tertangani tuntas oleh rezim, Ustaz? Ya, kalau pertanyaannya itu harusnya kita tanya pada rezim gitu ya. Kenapa bisa tidak tuntas itu? Namun kita bisa membaca bahwa kasus-kasus banyak ini itu kan tidak melibatkan satu dua orang gitu. Kenapa bisa sulit diselesaikan atau bahkan dituntaskan? Karena korupsi ini kan banyak melibatkan banyak pihak gitu. Kalau dibilang korupsi itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang, makanya tadi saya bilang ada sistemik dan berkawan gitu. Jadi kalau kita bilang tidak bisa dilakukan oleh individu satu orang, jadi dia pasti melakukan dengan kelompok. Dan tentu ini melibatkan banyak pihak. Dan sayangnya bisa jadi melibatkan orang-orang penting gitu, sehingga sulit untuk diurai, untuk dilepaskan. Kan bisa jadi terlibat juga sebagian aparat-aparat penegak hukum. Baru-baru ini kan kita dipertontonkan praktek yang
kurang enak kita lihat dengan kasus Joko Chandra itu kan gitu. Itu bisa melibatkan aparat penegak hukum gitu ya. Jadi dengan itu kita kan nampak bahwa memang akan sulit dituntaskan karena melibatkan aparat penegak hukum juga pihak-pihak lainnya, biasanya begitu. Atau orang-orang yang berpengaruh secara politik atau pengaruh secara pendanaan atau keuangan. Mungkin begitu, Bung Wahyu. Baik, ada pertanyaan dari Macan. Banyak kasus mega korupsi tidak tertangani tuntas oleh rejim, Ustaz. Ya, tadi sudah saya jawab ya, bahwa kenapa tidak bisa tuntas, karena biasanya korupsi itu tidak dilakukan oleh seorang diri, dan bukannya seorang diri, dia melibatkan banyak pihak, dan kadang bisa jadi melibatkan pihak-pihak yang punya posisi penting dalam politik maupun pemerintahan. Bahkan termasuk juga mungkin sebagian ada pihak-pihak yang terkait dengan aparat penegak hukum. Sehingga tentu itu akan menyulitkan tuntasnya sebuah persoalan atau kasus tersebut. Jadi tidak tuntasnya itu biasanya itu kalau dia sudah melibatkan banyak pihak dan orang-orang penting. Nah, kalau sudah begitu biasanya agak sulit itu diuraikan. Bahkan biasanya tidak tuntas. Jadi wajar kalau korupsi itu kasusnya biasanya tidak tuntas dan banyak yang menggantung gitu. Demikian. Baik, mungkin banyak Ustadz, sahabat Islam punya solusi sepertinya sangat antusias menyimak acara kita. Pertanyaan yang kedua ini dari Aijai. Assalamualaikum Ustadz, apa yang menyebabkan tidak efektifnya hukum dalam memberantas korupsi di Indonesia? Mungkin hampir sama dengan pertanyaan yang pertama tadi, namun di sini dan bagaimana hukum Islam mampu dan efektif menuntaskan korupsi, Ustaz? Jadi kalau tadi kan terkait dengan SDM maupun posisi personal maupun pihak-pihak pejabat ataupun posisi-posisi orang-orang penting lah kalau bahasa saya itu yang terlibat. Selain itu juga tentu perangkat hukumnya itu sendiri gitu. Jadi persoalan berikut adalah hukum yang digunakan untuk menindak korupsi itu sendiri ya tentu kurang canggih lah menurut saya ya, sehingga tidak efektif untuk mencegah gitu. Semestinya kalau perangkat hukum itu canggih, semestinya orang bisa tercegah, terkondisikan untuk tidak korupsi. Nah, persoalan berikut adalah hukum yang digunakan, ini hukum yang dibuat untuk mencegah korupsi dan bahkan hukum menindak para koruptor ini kan dibuat oleh para anggota dewan, yang ternyata juga sebagian anggota dewan tuh jadi korban kan, korban undang-undang itu. Oleh karenanya saya merasa bahwa ini ada kaitannya bahwa kenapa mereka tidak mau membuat undang-undang yang sangat keras terhadap para pelaku koruptor itu gitu. Jadi mungkin mereka juga khawatir jangan sampai bikin undang-undang yang terlalu keras, nanti mereka yang kena juga gitu. Inilah resiko kalau hukum gitu, hukum diberikan kewenangan kepada manusia untuk membuatnya, sehingga manusia yang punya kepentingan-kepentingan seperti itu dia tentu membuat hukum yang ya punya nuansa menyelamatkan diri mereka atau kepentingan mereka. Itu pertama dari konteks hukumnya ya. Jadi ya tentu kita melihat bahwa kenapa koruptor itu sulit diberantas. Pertama karena tadi terkait dengan keterlibatan para SDM atau para pejabat tinggi atau orang-orang penting bahasa saya. Kedua adalah terkait dengan hukumnya itu sendiri yang mungkin kurang keras, kurang tegas dan bahkan kurang mengantisipasi mencegah. Bagaimana hukum Islam gitu kan? Islam itu punya hukum yang dibuat gitu, tidak ada muatan kepentingan siapapun di situ. Adanya hukum Islam misalnya hukum potong tangan, hukum rajam itu kan tidak dibuat oleh manusia itu. Jadi tidak ada kepentingan para anggota dewan yang membuat hukum itu gitu. Jadi
hukum Islam itu memang diturunkan oleh Allah yang menciptakan manusia, menciptakan semesta alam ini. Tentu sangat paham karakter manusia dan karakter alam itu sendiri. Oleh karenanya dalam konteks ini hukum Islam itu tidak ada muatan kepentingan dari para pembuatnya, karena yang membuat hanya Allah. Itulah yang konteks kitab suci itu, hukum dalam kitab suci. Dalam Al-Quran itu kan ditegaskan ya, jangankan korupsi, mencuri saja itu hukumannya potong tangan gitu. Nah, kalau di sini mungkin potong tahanan kan gitu. Makanya kita lihat kayak apa namanya itu koruptor Senturi itu, ular itu kan dapat potongan banyak sekali itu, berapa bulan itu dipotong gitu. Kalau dalam Islam itu orang pencuri dipotong tangannya gitu. Kalau dalam konteks hukum sekuler ini, karena yang dibuat manusia bukan dipotong tangan gitu. Mohon masa tahanan malahan potongannya gitu. Kalau di Arab kan potong leher gitu. Di Cina tembak mati gitu. Kalau di sini malah potong masa tahanan. Jadi memang undang-undangnya bermasalah. Satu sisi di situ gitu. Jadi undangannya kurang tegas. Itulah yang menyebabkan selain biasanya terlibatnya para pejabat dan petinggi atau orang-orang penting, juga persoalan hukumnya yang mungkin butuh perangkat hukumnya yang mungkin butuh direvisi. Di situ posisinya. Baik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, bahwa di Indonesia banyak dibentuk KPK, dan korupsi. Tapi justru itu semakin melambung, Ustaz. Nah, pandangan Ustaz, apakah efektif lembaga tersebut, Ustaz? Memang banyak pihak yang diberikan amanah undang-undang untuk memberantas korupsi. Ya. Semestinya kan dilakukan oleh aparat penegak hukum ya. Terutama kalau kita lihat ya ada aparat penegak hukum yang menegakkan hukum kan kepolisian, kejaksaan, kehakiman ya. Yang tentu berfungsi. Masuk pelaku korupsi kan harusnya ditegakkan situ. Tapi karena memang tidak efektif, maka dibentuklah KPK gitu. Namun faktanya sampai hari ini upaya untuk memberantas korupsi itu belum efektif. Buktinya apa? Buktinya masih banyak yang tertangkap korupsi gitu. Bahkan bukan makin menurun, jumlahnya makin meningkat dan besar. Bahkan juga yang terkena levelnya bukan hanya pejabat-pejabat kecil gitu, buat pejabat rendahan, tapi sampai ke level menteri di ring satu istana kan gitu. Orang terdekat istananya gitu. Jadi ini menurut saya bahwa menunjukkan atau indikasi lembaga-lembaga tersebut memang bekerja tapi kurang efektif. Sehingga ukurannya kalau dia efektif mestinya bisa lagi kasus-kasus korupsi. Faktanya sangat banyak, bahkan kuantitasnya juga kualitasnya juga meningkat gitu. Bukan hanya pejabat-pejabat kecil yang terkena, bahkan pejabat tinggi juga terkena. Iya, dari pusat pertanyaan. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengapa perilaku korupsi itu begitu subur dan namun merata ke seluruh daerah, Ustaz, dari mulai atas sampai ke bawah gitu, sampai ke sekolah-sekolah, ke lembaga-lembaga sosial dan seterusnya, Ustaz. Artinya sangat masif, Ustaz. Ya, karena tadi saya bilang ini bukan persoalan korupsinya bukan persoalan kenakalan individu, tapi sudah menjadi tren budaya dan juga terjadi sistematis gitu. Tadi saya bilang kenapa? Karena negara ini gagal untuk mencegah terjadinya perilaku korupsi. Jadi posisinya gagal mencegah. Sehingga tadi saya sebutkan efek yang dampak paling buruk itu kan terjadinya peradaban atau budaya bahkan, di mana masyarakat itu hidup
tumbuh dan berkembang, di lingkungan pemerintahan seperti apa dia hidup, tumbuh dan berkembang itu. Nah, kalau pejabat-pejabat tingginya saja banyak yang tertangkap korupsi gitu, seperti sampai ke level menteri, Anda bisa bayangkan, ini berarti kan budaya pemerintahan kita tidak good governance, juga bahkan tidak clean government. Kebalikannya berarti kalau tidak good governance berarti pemerintahnya bad government atau buruk. Tidak clean government berarti pemerintahnya kotor. Jadi kalau itu buruk dan kotor sudah lengkap lah itu. Maka masyarakat yang tumbuh dalam lingkungan pemerintahan seperti itu wajar jika tingkat korupsi itu bukan hanya terjadi di pejabat tinggi, merebak sampai ke level-level yang lebih rendah. Maka tadi saya bilang bagaimana kita mau bicara mencegah korupsi di seluruh anak negeri ini. Di level orang yang paling bertanggung jawab di ring satu istana saja, menterinya pun tidak mampu dicegah untuk tidak korupsi. Mana lagi kita mau teriak-teriak kepada bupati, kepala daerah, kepada camat, kepada kepala desa, kepada yang lainnya. Gimana orang di level pejabat tinggi saya mencontohkan demikian gitu, dan saya ketangkap KPK kan gitu. Bahkan tadi saya bilang yang paling menghebohkan dan memalukan kan begitu menyakitkannya korupsinya itu korupsi bansos itu. Bantuan untuk rakyat kecil dikorupsi juga. Ini kan memang sudah tingkat moralnya itu amoral sekali, rendah sekali, dan brutal kalau menurut saya. Nah, gitu posisinya. Baik Ustaz. Ini pertanyaan masih yang kedua dari Abu Musab AFB. Ustaz, kalau kita pakai Islam, wah ini langsung ke sistem Islam ya Ustaz. Kalau kita pakai sistem Islam sekarang, apa mungkin Islam bisa mengatasi kasus korupsi yang jumlahnya ribuan Ustaz? Ya. Dan berapa persen keberhasilannya Ustaz? Jadi persoalannya begini. Pertanyaan itu pertama harus ditanya dulu, mau tidak kita menggunakan sistem Islam dan hukum Islam itu? Persoalan utamanya. Kalau tidak mau, bagaimana kita mau memberantas korupsi dengan cara Islam? Kalau dia mau, maka kita bisa memberikan sedikit pelajaran atau penjelasan bahwa dalam catatan sejarah gitu ya kita kan belum dipraktekkan nih. Nah, makanya kita pakai aja catatan sejarah. Dalam catatan sejarah, praktek dalam sistem pemerintahan Islam itu nyaris tidak ada korupsi-korupsi seperti sekarang ini gitu. Kenapa? Karena secara sistemik dia tercegah. Dalam Islam itu kan yang dibangun bukan hanya sistem, tapi karakter individu. Karakter individu manusia itu dibangun ketakwaannya gitu. Jadi ini kan orang itu kenapa dia pintar, sekolahnya tinggi, tapi bisa korupsi gitu. Pejabat tinggi dari kecil pejabat rendah dia naik-naik sampai pejabat tinggi, dia korupsi juga gitu. Dari level yang tidak punya jabatan kemudian naik dari level jabatan di partai kemudian bahkan bisa menjadi menteri misalnya. Melakukan korupsi juga gitu. Ini ada persoalan ketakwaan individu. Kenapa? Dia tidak yakin bahwa ada hari akhir gitu, hari pembalasan di akhirat. Nah, kalau dalam Islam kan itu nanti itu dilakukan dulu. Selain sistemnya itu mencegah supaya orang tidak melakukan korupsi, ditutuplah pintu-pintu untuk korupsi gitu ya dengan sistem hukumnya. Bahkan kalau korupsi tentu hukumannya sangat keras gitu ya. Mencuri saja dipotong tangan apalagi korupsi. Mencuri itu kan levelnya kecil ya gitu. Apalagi korupsi kan besar, merugikan orang banyak, itu bisa sampai hukuman mati kan gitu. Nah, persoalannya kalau dalam hukum sekuler kita ini kan orang mau dihukum mati aja orang masih berdebat. Kemarin kan di televisi perdebatan panjang juga itu. Ketika orang banyak yang mengusulkan bahwa bagaimana kalau koruptor dana bansos itu dihukum mati. Banyak yang tidak setuju kan gitu. Inilah ketika hukum itu dibuat oleh manusia, sekali orang yang memberikan pandangan dengan kepentingannya masing-masing gitu. Nah, aneh juga menurut saya. Koruptor yang sudah jelas merugikan negara, menyengsarakan orang banyak, mengambil haknya orang miskin, dihukum mati aja kita berdebat. Dalam waktu yang hampir bersamaan, tidak terlalu jauh, ada 6 nyawa anak negeri ini yang anggota Laskar FPI ya, itu belum terbukti salahnya, apa kerugian negara sudah dieksekusi, tertembak mati kan gitu. Mati. Nah, jadi ini lucu. Tapi
Tapi nggak dipersoalkan yang itu. Justru yang mau dihukum mati jelas koruptor mau dipersoalkan. Inilah kondisi rakyat negeri kita ini. Menurut saya sih kalau dalam Islam itu dia pertama dibangun ketakwaan individu, sehingga dia dimanapun berada dia sangat takut untuk melakukan korupsi karena merasa diawasi oleh malaikat, diawasi oleh Allah yang menciptakannya, dan dia takut juga akan mempertanggungjawabkan di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, memang sistem hukumnya mencegah untuk terjadinya korupsi, dan ini dipraktekkan oleh dalam sistem kekhilafan yang sekian ratus tahun, bahkan 1400-an tahun, 1300-an tahun berlaku itu. Kita belum pernah mendengar catatan sejarah dalam 1 tahun misalnya ada menterinya yang tertangkap korupsi, kan? Nggak ada catatan sejarah seperti itu. Bahkan dalam masa pemerintahan Khalifah Umar itu kalau kita lihat bahwa ada gubernur yang disita, kan? Jadi sebelum diangkat dia dicek dulu kekayaannya, begitu menjabat dicek gajinya berapa, kekayaannya bertambah berapa. Begitu kelebihan disita langsung gitu. Nah sekarang ini mestinya kalau mau menggunakan hukum Islam, pejabat-pejabat kita itu dicek dulu semua itu kekayaannya berapa. Begitu dikasih jabatan, dia menjabat tambah nggak kekayaannya. Kalau dia tambah kekayaannya di luar gaji dan tunjangannya, nah itu berarti pendapatan ilegal itu. Nah, terus dia berargumen, oh enggak, itu dari bisnisnya gitu. Berarti Anda ditunjuk jadi menteri, jadi pejabat bisnis rupanya, kan gitu. Nah, berarti itu lebih pelanggaran lagi gitu. Inilah yang membedakan. Sekarang ini kalau kita cek dalam sistem sekarang ini, berapa banyak pejabat yang merangkap berbisnis. Coba ceklah itu. Banyak itu pejabat sekarang yang juga merangkap sebagai pebisnis. Ada pejabat partai, ada pebisnis. Coba cek itu menteri-menteri. Berapa sih yang betul-betul murni bekerja luar siang malam dengan sepenuh hati tanpa memikirkan dirinya sendiri kecuali memikirkan rakyat, melayani rakyat dengan waktunya semuanya dituangkan sehingga tidak ada lagi waktu tersisa kecuali memang untuk melayani rakyat dan tidak sempat berbisnis lagi gitu. Coba diperiksa. Nah, itu sayangnya di dalam sistem sekuler ini, dalam sistem yang berlaku dalam demokrasi ini kan para pejabat itu kebanyakan juga pengusaha gitu. Sehingga wajarlah menggunakan kewenangannya sekaligus menggunakan kesempatan untuk berbisnis. Nah, kalau dalam sistem Islam mestinya dia diperiksa dulu sebelum menjabat itu berapa kekayaannya. Begitu selesai menjabat dicek lagi bertambah berapa ini, bertambah tidak wajar, nah, langsung disita semua. Nah, kalau itu dilakukan tentu akan sedikit pejabat yang ingin jadi pejabat. Mending kalau pengen kaya dia jadi pengusaha saja kan gitu. Nah, itulah yang terjadi dalam sistem Islam. Jadi dia ada pencegahan gitu. Jadi di dalam sistem sekarang sulit sekali untuk memberantas korupsi karena sistem kita memberikan ruang untuk terjadinya peluang-peluang melakukan tindak korupsi itu. Dan bahkan kadang-kadang korupsi itu menjadi legal karena ada undang-undang yang melindunginya gitu. Atau aturan yang memberikan ruang perlindungan terhadap praktek-praktek. Nah, begitu, Bang Wahyu. Saya hanya ingin mengulang lagi pernyataan Ustadz Wahyudi terkait jawaban. Artinya sebenarnya untuk menerapkan syariat Islam ini kita kembalikan lagi kepada umat dan juga kepada penguasa negeri ini. Apakah individu, masyarakat, dan negara ini mau mengambil Islam sebagai aturan menyeluruh atau tidak, gitu kan? Nah, ini kita kembalikan lagi kepada seluruh komponen masyarakat dan para penguasa negeri ini. Baik, Ustaz. Saya akan melanjutkan pertanyaan, Ustaz. Silakan. Ada pertanyaan begini, Ustaz. Sepertinya fokus rejim saat ini itu lebih fokus kepada isu radikalisme, ekstremisme dibanding dengan benar-benar menyelesaikan problematika terkait korupsi ini, Ustadz. Bagaimana tanggapan Ustadz terkait hal tersebut? Ya, betul juga gitu bahwa justru fokus kita saat ini ya narasi-narasi yang dikeluarkan dari para pejabat maupun petinggi negeri
ini kan kebijakan yang keluar kebanyakan membahas tentang isu radikalisme, isu ekstremisme, isu terorisme gitu. Dan seolah-olah itulah persoalan utama negeri ini. Gitu. Padahal kalau kita lihat persoalan utama negeri ini dalam situasi pandemi ini kan setidaknya yang paling bermasalah itu kan persoalan krisis kesehatan. Kemudian diikuti krisis ekonomi. Lalu juga tadi ya krisis kepemimpinan yang korup ya, banyak sekali praktek-praktek korupsi itu. Nah ini yang semestinya fokus di 3 itu misalnya. Ya, fokus itu. Kan yang sudah nampak di depan itu kan krisis kesehatan. Ini harusnya pemerintah fokus di situ, mengeluarkan kebijakan, semua energi dikerahkan ke sana, bahkan semua masyarakat diminta bahu-membahu untuk mengatasi krisis kesehatan itu. Termasuk juga krisis ekonomi. Ini kan persoalan yang sangat serius. Nah, kemudian juga tadi ini krisis terkait dengan korupsi ini. Ini kan persoalan yang sudah lama sekali harusnya diselesaikan. Jadi walaupun tingkat pertumbuhan ekonominya tinggi, kalau korupsinya tinggi juga, ini masyarakatnya juga sulit untuk sejahtera. Gitu. Jadi ini yang harusnya menjadi fokus perhatian dan tidak menggeser kepada isu-isu lain terkait isu terorisme, isu radikalisme, ekstremisme. Kan memang baru-baru ini ada kebijakan keluar perpres terkait dengan tentang ekstremisme itu yang mengarah kepada radikalisme. Jadi kalau saya lihat narasi-narasi yang dibangun hanya seputar itu, padahal itu bukan persoalan utama yang harusnya diselesaikan. Jadi persoalan utama terkait dengan krisis kesehatan malah sampai hari ini publik ini belum mendapatkan gambaran kapan mau berhenti dan kapan kita ada jaminan bahwa berhentinya krisis COVID ini gitu. Nah, ini kan sampai sekarang belum ada gambaran gitu. Juga krisis ekonomi gitu. Seperti apa penyelesaiannya gitu. Harusnya fokuslah melakukan itu. Kok yang dilakukan justru membahas tentang ekstremisme, radikalisme dan seterusnya. Sementara korupsi di depan mata juga ini tidak serius diselesaikan, bahkan banyak yang masih menggantung. Jadi walaupun saya bilang memang banyak faktor di situ termasuk perangkat hukumnya. Kenapa mau hukuman mati saja jadi persoalan yang ribut, berdebat panjang. Sementara di sisi lain ada anak negeri yang nyawanya melayang, justru kita tidak berdebat panjang dan ribut di situ. Nah, ini menunjukkan memang keberpihakan kita tidak serius dalam menyelesaikan persoalan utama, justru mengalihkan kepada isu-isu yang sebenarnya tidak menjadi isu utama harusnya dijadikan problem kita. Mungkin begitu. Baik, sahabat Islam punya solusi. Itu tadi beberapa pertanyaan baik dari saya maupun dari sahabat Islam punya solusi yang sudah kami sampaikan, dan sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara, Ustadz. Mungkin untuk yang terakhir saya akan berikan kesempatan kepada Ustadz Wahyudi untuk memberikan closing statement, Ustadz. Oh ya, closing statement ya. Kita memang mestinya harusnya konsisten ya. Bagaimana solusi Islam menyelesaikan masalah? Ya kita mestinya fokus menyelesaikan persoalan negeri ini dalam isu-isu utama yang harus diselesaikan lebih dulu. Nah kalau isunya korupsi, tentu kita harus juga menjadikan itu musuh bersama. Termasuk dalam konteks hukumnya. Hukumnya harus menjadi hukum yang sangat keras. Nah, kecuali negeri ini, bangsa ini masih cinta dengan praktek korupsi, lain lagi gitu. Tapi kalau yang betul-betul sudah ingin memberantas, mestinya harus menggunakan gerakan secara nasional anti korupsi. Kenapa justru yang keluar Perpres Gerakan Nasional Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme, itu kan aneh gitu. Harusnya mungkin keluar Perpres atau keluar yang terkait dengan gerakan nasional atau rencana aksi nasional memberantas korupsi. Nah, harusnya begitu.
Nah itu kalau memang kita sungguh-sungguh mau memberantas korupsi di negeri ini. Yang kedua, hukum harusnya yang tegas, tidak bahasa orang itu tidak tumpul ke atas tajam ke bawah, harusnya adil, dan tentu hukumnya harusnya memang hukum yang memang bisa mencegah. Nah, hukum Islam itu posisinya bisa mencegah, dia jawabir dan jawazir. Dia mencegah sekaligus juga membersihkan. Nah, ini yang mungkin berbeda dengan sistem hukum-hukum yang ada. Karena hukum Islam itu melampaui dimensi ruang dan waktu. Jadi termasuk dimensi waktu pasca kehidupan di dunia. Jadi dia akan berlaku kehidupan pasca di dunia ini, kehidupan di akhirat, hukum itulah yang akan dipakai. Jadi seluruh hukum yang ada di dunia ini akan berhenti ketika kita mati. Ketika kita mati, dikafani, dimasukkan ke tanah. Selesai itu hukumnya. Di dalam tanah itulah berlaku hukum baru. Ditanya dengan standar hukum yang dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terjadi. Oleh karenanya saya mengajak kepada semua pihak untuk setidaknya kita mulai berpikir mencari solusi alternatif baru menyelesaikan persoalan-persoalan negeri ini dalam kacamata menggunakan hukum-hukum yang dibuat oleh Sang Pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, agar bisa diterapkan sebagai wujud ketakwaan kita. Dan kalau individunya takwa, saya pikir tidak sulit memberantas korupsi. Karena masing-masing orang punya kesadaran untuk tidak melakukan korupsi karena didasari kesadaran dia akan ingin berbuat yang terbaik demi bekal di akhirat nanti. Nah, kalau itu yang terjadi, maka kita nggak perlu bekerja keras lagi untuk memberantas korupsi karena dari konteks individunya memang sudah tidak ada niat untuk melakukan korupsi. Kalau mungkin ada 1-2 orang yang mungkin khilaf, itulah berlaku perangkat hukumnya untuk ditegakkan untuk memberantas perilaku orang-orang yang bandel atau nakal tadi, itu baru ditindak untuk secara korupsi. Jadi kalau kita lihat seperti itu, maka sebenarnya hukum Islam itu bisa menjadi solusi bagi negeri ini sebenarnya. Hanya persoalan berikut, memang ketika kita menawarkan solusi Islam gitu ya, ini kita akan berhadapan dengan pihak-pihak yang mempunyai fobia terhadap Islam. Jadi adalah pihak-pihak yang mempunyai fobia terhadap Islam, sehingga begitu dengar ini solusi itu dari Islam langsung menolak gitu. Bukan sekedar menolak, bahkan mereka ketakutan. Takut ini kalau Islam diterapkan bagaimana ini? Bahkan selain ketakutan, mereka sampai timbul kepada benci gitu. Dengar kata Islam, hukum Islam aja mereka udah benci gitu. Nah, sampai ada ke taraf level berikutnya adalah memusuhinya. Jadi ini yang tentu membuat kita kesulitan untuk menawarkan gitu ya solusi-solusi dalam perspektif Islam. Karena sebagian pihak masih memiliki fobia terhadap Islam. Nah, padahal justru kita harusnya dalam situasi krisis, dalam situasi banyak masalah, harusnya menerima saran-saran, solusi-solusi alternatif dalam perspektif yang dekat dengan keagamaan. Semestinya itu dijadikan alternatif-alternatif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan negeri ini. Nah, ini yang harus kita ubah bersama adalah cara pandang orang yang selama ini fobia terhadap Islam, benci terhadap Islam, sehingga dari fobia menimbulkan rasa benci kemudian memusuhinya, kita ubah fobia diubah menjadi rindu gitu ya. Jadi tidak takut lagi. Yang benci diubah menjadi cinta sehingga dia mencintai hukum-hukum yang Allah turunkan. Juga yang memusuhi kita ubah menjadi pembela gitu. Jadi, awalnya memusuhi kemudian dia menjadi membela. Nah, mestinya ini yang harus terjadi. Nah, saya pikir ini bisa dilakukan kalau ada diskusi-diskusi yang mengedepankan dialog secara rasional dan mengedepankan argumentasi yang logis dan solutif. Sepanjang dia mau berdiskusi dan mau beradu argumentasi, saya pikir masih terbuka jalan untuk
menjembatani dari pihak-pihak yang fobia terhadap Islam akan berubah menjadi setidaknya tidak takut lagi. Dan selain tidak takut, dia bisa menjadi rindu gitu. Bahkan dari takut menjadi rindu, kemudian dari benci menjadi cinta gitu ya. Yang awalnya dari memusuhi menjadi membela. Gitu. Nah, inilah yang mungkin kita perlu terus-menerus melakukan dialek-dialek, diskusi-diskusi, dan kita berharap publik jangan berhenti gitu untuk mendiskusikan bagaimana solusi-solusi terkait dengan Islam. Jadi kalau tadi kajian Islam punya solusi, ini suatu langkah yang baik, bagus ini. Saya pikir Islam itu turun kan memang diperuntukkan untuk rahmat bagi seluruh alam. Makanya kita kenal Islam rahmatan lil alamin. Jadi Islam itu aturan-aturannya itu diturunkan oleh Allah yang menciptakan semesta alam ini, bukan hanya diperuntukkan oleh untuk umat Islam. Jadi Islam ini memang diperuntukkan untuk rahmat bagi seluruh alam. Nah, di alam itu ada bukan hanya umat Islam yang dalamnya, ada umat Islam, seluruh manusia yang ada di situ, termasuk juga ya seluruh lingkungan, tumbuh-tumbuhan, hewan dan alam sejenisnya, itu bisa menjadi rahmat ketika diterapkan Islam. Nah, bagaimana supaya Islam bisa menjadi rahmat sebagai rahmatan lil alamin? Ya tentu harus dipakai, diterapkan. Kalau tidak diterapkan, tentu tidak akan lahirnya rahmat di situ, tidak menjadi rahmat. Dia hanya menjadi ajangan gitu. Ini harusnya begitu. Jadi kita coba gitu. Kalau memang belum bisa mencoba keseluruhan, minimal kita itu tidak membencinya, tidak memusuhinya, dan tidak menakut-nakutinya gitu. Minimal itu. Sehingga kalau bisa ya dicoba sebagian, diambil sebagai solusi, kemudian tentu akan lebih baik kalau bisa diterapkan Islam secara kesemuanya, keseluruhannya. Sehingga Islam bisa terwujud sebagai solusi dan bahkan memberikan rahmat bagi semesta alam. Nah, disinilah letak tantangan kita untuk menjelaskan kepada publik, juga mengingatkan kepada para pemilik kekuasaan bahwa kekuasaan mereka tentu akan berakhir, dan siapapun dia yang bernyawa pasti di ujungnya akan menghadapi akhir dari kehidupan, yaitu kematian. Dan kematian itu tidak berakhir di situ, dia akan ada kehidupan pasca kematian. Itu kehidupan pasca kehidupan di dunia. Sehingga dia harus berpikir gitu agar mempersiapkan diri, bukan hanya mempersiapkan diri kehidupan di dunia ini, tapi juga harus berpikir bagaimana kehidupan di akhirat. Nah, disinilah pentingnya Islam. Islam itu memberikan jawaban dari kehidupan di dunia ini sampai kehidupan di akhirat. Intinya begini. Kita menggunakan Islam itu sebagai aturan untuk membawa kita selamat di kehidupan dunia. Di dunia kita mendapat rahmat, terhindar dari bencana, terhindar dari kerusakan. Di akhirat kita selamat, karena memang itu aturan yang memang disuruh oleh Allah untuk mempraktekkan dan wujud ketaatan kita kepada Sang Pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin begitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara kita dalam kajian Islam punya solusi malam ini dengan menyampaikan segala solusi, dan apabila ada saya mohon dan saya mohon saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.